Jadi apapun alasannya, apapun namanya, Pancasila harga mati. Udah gak usah diatur-atur. Kebetulan kakek kami, Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid Tanggun, itu ketua Ansor dan dibunuh oleh PKI. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Habib Haidar selaku Ketua Tahfidz FPI Jawa Timur. Ini mungkin saya langsung bertanya nih Habib, bagaimana sih tanggapan Habib Haidar ketika munculnya RUU HIP sebelum ke ranah HIP? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Agung, yang wajib kita syukuri, dan salam sejarah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi yang agung, sebagai petunjuk kita. Alhamdulillah. Jadi dengan RUU HIP yang kemarin ramai ditolak oleh masyarakat dari berbagai golongan, baik dari ulamanya, dari santrinya, dari pelajarnya, dari pondok pesantrennya, dari majelis taklimnya, maupun dari ormas keagamaan, ormas nasionalis. Ini menunjukkan bahwa ada gejala yang nggak benar dengan adanya undang-undang HIP ini, di mana disinyalir ini adalah kebangkitan daripada organisasi terawang, yaitu PKI, Partai Komunis. Yang mana adik-adik muda ini nggak tahu sejarah kelam bangsa ini, karena mereka yang lahir di abad 20 ini, atau paling tidak di tahun-tahun 90-an, mereka sudah tidak mendapatkan lagi pelajaran sejarah tentang PKI atau sejarah kurikulum mata pelajaran di sekolah tentang Pancasila, karena sudah dihapus. Memang nggak ada. Dan dulu kalau kita melihat di dinding-dinding sekolah kita itu ada lambang burung Garuda. Betul. Yang terbuat dari triplek, lengkap dengan simbol-simbolnya. Betul. Ada rantai, ada bintang, ada padi kapas dan sebagainya, ada pohon beringin dan sebagainya. Itu sudah nggak pernah kita jumpai lagi di sekolah-sekolah kita. Bahkan dulu ada dari kertas itu tulisan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Sekarang udah tidak kita temukan lagi. Juga pahlawan-pahlawan nasional biasanya nempel di dinding-dinding sekolah kita. Kita tidak temukan lagi bendera yang ada cagak yang biasanya di samping bangku daripada di pojok seperti wali kelas atau guru yang mengajar. Itu sudah tidak kita temukan lagi. Kita rindu dengan seperti itu. Kita berharap di sekolah-sekolah ada lagi bendera yang ada di dalam ruangan, ada burung Garuda, ada Pancasila yang tertulis secara teks lengkap, bentuk kecintaan kita kepada Pancasila. Buktikan, pemerintah harus membuktikan itu, kembalikan itu, termasuk gambar-gambar daripada di dinding-dinding sekolah kita, pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan revolusi. Buktikan, harus dikembalikan kalau memang kita cinta Pancasila. Nah, kembali kepada HIP, undang-undang yang akan dibahas oleh DPR di pusat. Ini adalah salah satu indikasi atau indikasi yang terakhir yang kita temukan adanya kebangkitan komunis. Indikasi kebangkitan komunis ini udah banyak. Di antaranya yaitu tidak disiarkan lagi film, jadi nggak boleh SCTV, tidak ada pelajaran Pancasila, PMP lah istilah dulu, tidak ada lagi P4 penataran, ya kan, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Tidak ada lagi letsus, penelitian khusus terhadap orang-orang yang ingin mendaftar menjadi
TNI atau Polri atau pegawai negeri. Dulu ada penelitian khusus. Ini jejak rekamnya. Oh, dilihat jejak rekamnya. Iya, ini terlibat enggak dengan organisasi terlarang? Enggak ada. Permohonan pencabutan TAP MPR nomor 66 itu tahun 66 tentang partai terlarang komunis digaungkan. Adanya permintaan permohonan maaf oleh kepala negara, oleh presiden kepada PKI sebagai korban. Adanya seminar, temu kangen, simposium dan sebagainya, yang notabene semua itu mengarah adanya gejala kebangkitan PKI. Nah, hal-hal ini dan yang terakhir, undang-undang HIP ini, haluan ideologi Pancasila, yang di situ tidak menaruh TAP MPR nomor 20 atau 25 itu ya, tentang MPR tahun 66 itu tidak ada. Yang kedua, di situ ada indikasi mau memeras Pancasila menjadi Trisila, bahkan diperas lagi menjadi Ekasila. Ini sangat berbahaya. Ada indikasi untuk ini merubah Pancasila. Partai Komunis bisa bangkit. Karena inti dasar daripada Pancasila adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Karena bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan, ya kan? Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak ada, berarti orang yang tidak berketuhanan boleh hidup di negeri ini. Ateis itu. Nah, ateis, komunis, Leninisme, ajaran seperti itu bisa jadi masuk karena karena sudah tidak ada filternya. Betul. Tidak ada dasarnya, tidak ada fondasinya. Nah, standing father kita, bapak-bapak pendiri bangsa ini sudah sepakat dengan Pancasila, dengan 5 sila, dan itu sudah harga mati. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah sepakat 5 sila ini. Tidak bisa diotak-atik. Tidak boleh diotak-atik lagi. Ada perjuangan. Bahkan ini di atas undang-undang. Betul. Ada di pembukaan UUD kita. Betul. Karena perjuangan ulama juga. Nah, tidak ada satu jengkal tanah di Indonesia ini atau perjuangan apapun yang membawa rohnya adalah ulama. Jadi seperti itu. Jadi HIP ini kita tolak karena ingin merubah Pancasila seperti itu. Jadi kemarin sempat ramai di Jakarta yang sampai ribuan, bahkan puluhan ribu sepertinya, habis itu banyak sekali. Kemudian itu untuk menolak RUU HIP. Ya. Yang kemudian sepertinya ada jawaban dari pemerintah bahwa RUU HIP ini ya melalui proses ditunda, kemudian baru diganti dengan bahasa RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti itu, Habib. Nah, dengan adanya begitu, bagaimana tanggapan Habib selaku yang juga ikut serta dalam penolakan itu? Ya, kita nggak mau tertipu, kita nggak mau kecolongan, kita nggak mau kemalingan. Jadi apapun alasannya, apapun namanya, Pancasila harga mati. Udah gak usah diotak-atik. Misalnya berganti nama BPIP atau ditunda pembahasannya. Nah, senyapang itu belum dicabut atau ditiadakan, kita tetap akan tolak. Karena apapun mereknya, kalau isinya jelek, buat apa? Misalnya minyak babi yang notabene umat Islam najis menggunakannya, tidak boleh makannya, haram apabila minyak itu buat menggoreng atau sebagainya. Terus bungkusnya minyak cap onta. Betul. Bungkusnya tapi isinya minyak babi. Sama saja. Iya, sama saja. Jadi kita nggak mau tertipu, tetap kita tolak.
Tapi sempat ada ini pernyataan dari salah satu menteri itu menyatakan bahwa Mahfud MD kalau tidak salah, bahwa di RUU BPIP itu banyak perubahan, bahkan hal-hal yang berbau dengan Pancasila yang kontroversi itu sudah dihilangkan. Itu bagaimana tanggapan? Ya kita lihat nanti, kalau itu tidak merubah warna, tidak merubah bau daripada Pancasila, buat apa capek-capek buat undang-undang? Kalau untuk memperkuat, kalau mau bikin memperkuat, kita setuju Pancasila kita perkuat, karena itu dasar negara kita, ya kan? Kita setuju kita perkuat, tapi dengan catatan memperkuat bukan berarti merongrong atau merubah, mengganti, Pelan-pelan dikikis pelan-pelan. Untuk memperkuat itu harus ada penerapan, ada pengamalan. Seperti dulu ada P4, seperti itu. Mungkin terakhirnya ada pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya yang belum paham. Baik. Untuk masyarakat, kebetulan kakek kami Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid Tanggul itu ketua Ansor dan dibunuh oleh PKI. Jadi PKI buat saya, buat kami bukan hanya sejarah kelam bangsa, tetapi sejarah kelam keluarga kami. Dan masyarakat Jember khususnya tahu siapa Habib Ali. Beliau adalah mujahid yang mempertahankan negara ini, kesatuan NKRI, mempertahankan Pancasila dari rombongan komunis waktu itu. Adik-adik yang lahir di atas tahun 90-an sudah nggak mengenal lagi pendidikan moral Pancasila PMP, tidak mengenal lagi B4, tidak tahu lagi sejarah setelah reformasi, sejarah bagaimana PKI merongrong, PKI melakukan kudeta yang gagal 2 kali, 48 dan 65. Gak tahu karena apa dihapusnya film, dihapusnya sejarah. Oleh sebab itu, ayo masyarakat generasi muda, gali informasi, cari informasi tentang bagaimana ganas dan jahatnya PKI. Pesantren dibakar, bahkan Ansor Banser diundang makan, diracuni, mau dimasukkan sumur di Banyuwangi. Banyak fakta, bisa digali, bisa dicari sejarahnya. Tanya kepada pelaku sejarah, orang-orang tua kita, pasti paham dan akan menceritakan. Hati-hati bahaya laten, hati-hati bahaya laten daripada komunis, karena komunis ini satu faham yang tidak bisa mati, yang ingin mereka bangkitkan, dan kita harus lawan. Seperti itu. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Habib Haidar sudah berkenan kami tanya langsung. Alhamdulillah. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.